Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semua hadir hari ini? Hadir, Bu Guru. Hadir ya. Nah, sekarang, Ibu. Nah, sekarang kita akan belajar tema Selamatkan Makhluk Hidup, subtema Tumbuhan Sahabatku. Materinya perkembangbiakan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran IPA-nya itu, dengan melakukan diskusi, siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dan yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari bunga. Ibu akan memberikan gambar bagian-bagian dari bunga. Nah, bisa kalian amati. Nah, yang ini namanya putik. Nah, siapa yang tahu fungsi dari putik? Nggak ada ya. Nah, fungsi dari putik yaitu sebagai alat reproduksi bunga betina. Putik ini berada di tengah-tengah bunga dan mengandung sel telur untuk masa reproduksinya. Nah, yang ini yaitu benang sari. Benang sari ini merupakan alat kelamin bunga jantan dalam proses reproduksi. Nah, yang ini namanya mahkota bunga. Mahkota bunga ini sebagai pelindung di saat mereka melakukan kerja reproduksi. Nah, yang ini merupakan bakal biji. Bakal biji ini berfungsi sebagai tempat di mana sel-sel telur bertemu untuk dibuahi oleh serbuk sari. Yang ini namanya kelopak bunga, yang ini dasar bunga, dan ini tangkai bunga. Nah, apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Siapa yang tahu apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Nah, Ibu akan tugaskan kalian berpasangan untuk mencari apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ibu akan berikan waktu 5 menit saja. Kalian bisa berdiskusi melalui WhatsApp. Nanti kalian join lagi ke Zoom meeting. Nah, sekarang Ibu suruh kelompok 1 untuk menjawab. Saya, Bu. Ya. Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu, perkembangbiakannya dilakukan dengan membutuhkan perkawinan antara sel kelamin betina dengan sel kelamin jantan, Bu. Ya, bagus. Nah, sekarang coba kelompok 2. Putri, coba. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab
Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, jadi perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini adalah serbuk sari dan kepala putih. Nah, lanjut. Adapun proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu yang pertama, perkembangbiakan generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau terjatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putih. Nah, yang kelima itu hasil dari pembuahan tersebut adalah zigot. Yang keenam, zigot berkembang menjadi lembaga. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Yang ketujuh, lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, sekarang Ibu akan men-share LKPD yang akan kalian jawab. Ibu akan memberikan waktu 10 menit agar kalian menjawab LKPD tersebut. Nanti kalian join lagi ke Zoom meeting ini. Nah, karena waktunya sudah habis, sekarang kita bahas ya LKPD-nya. Nah, siapa tahu jawaban nomor 1? Saya, Bu Guru. Apa jawabannya? Mahkota bunga. Ya, benar. Ini namanya mahkota bunga. Yang nomor 2, putih. Nomor 3? Benang sari, Bu. Ya, betul. Benang sari. Yang kelima itu, yang keempat itu bakal biji. Yang kelima? Kelopak bunga. Ya, betul. Kelopak bunga dan yang terakhir itu tangkai bunga. Nah, sekarang kita bahas nomor 7. Apa yang dimaksud dengan pembuahan? Pembuahan itu peristiwa peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Proses ini hanya dapat terjadi antara bunga yang sejenis. Kita lanjut. Nomor 8. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan itu adalah proses menempelnya sel jantan pada sel betina pada tumbuhan. Penyerbukan terjadi sebelum terjadi pembuahan pada tumbuhan berbunga. Nomor 9. Apa nama kelamin jantan dan betina pada bunga? Sudah umum sekali, kelamin jantannya itu benang sari dan kelamin betina itu putih. Sebutkan 3 tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yaitu bisa mangga, apel, jeruk, leci, kelengkeng, dan padi. Nah, sampai segitu, apakah kalian mengerti?
Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti. Baik, Mengerti, Bu. jika sudah mengerti, sekarang kita simpulkan. Kita bisa simpulkan bahwa perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakan tumbuhan itu yaitu serbuk sari dan kepala putih. Pembuahan tersebut merupakan peristiwa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dan sedangkan penyerbukan tersebut adalah menempelnya sel jantan pada sel betina pada tumbuhan. Nah, itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian bisa kirimkan LKPD kalian ke grup WhatsApp. Nanti Ibu akan koreksi. Nah, sekarang bisa kita akhiri. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Terima kasih, Bu.